Shalom saudara, Brainerd adalah seorang misionaris Amerika yang memberitakan Injil kepada orang Indian Amerika. Usianya sangatlah singkat, yakni 29 tahun. 8 tahun ia hidup sebagai orang percaya dan hanya 4 tahun sebagai seorang misionaris. Dalam buku harian yang dia tulis, ia menceritakan pengalamannya yang sebenarnya, di mana dia memberitakan Injil kepada suku Indian Amerika yang menyembah berhala. Dia menghadapi berbagai rintangan seperti menempuh perjalanan melalui bermil-mil jauhnya. Ia juga kesusahan seperti kuda kesayangannya yang sakit. Ia harus mengalami udara yang dingin. Ia mengalami badai, ancaman binatang buas. Ia juga kelaparan dan kekurangan air minum. Dalam pelayanannya dia hidup sering sendiri, tanpa rumah, tanpa keluarga, namun ia tetap gigih menjalankan misinya. Semasa hidupnya, David Brainerd bukanlah orang yang terkenal. Ia baru dikenal luas setelah Jonathan Edwards menerbitkan biografinya pada tahun 1749 yang berjudul An Account of the Life of the Late Reverend Mr. David Brainerd. Jika saudara membuka dan membaca Wikipedia, saudara akan menemukan bahwa Wikipedia mencatat jika biografinya telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi banyak orang Kristen, termasuk banyak misionaris-misionaris besar. Namun pertanyaan yang sangat menarik tentang dirinya adalah bagaimana mungkin hidupnya yang pendek dan penuh kesulitan dapat memiliki pengaruh yang begitu besar. Jawabannya adalah karena kehidupan Brainerd merupakan kesaksian nyata tentang apa yang sudah dialami oleh Paulus. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10, Paulus mencatat, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat." Sama seperti Paulus, Brainerd adalah seorang yang terus-menerus bergumul dalam kelemahannya. Ia adalah seorang yang terus-menerus bergumul tentang imannya dan panggilannya. Dalam masa 4 tahun pelayanannya, ia sakit-sakitan, ia sering kecil hati dan kesepian. Ia penuh pergumulan dan menangis di hadapan Tuhan, siang dan malam demi melakukan pekerjaan yang membawa kemuliaan nama Tuhan. Saudara dan saya mungkin sering bertanya, mengapa berbagai kelemahan-kelemahan dalam diri tetap diizinkan Tuhan di saat sudah mengikut Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan. Hari ini kita melihat sebuah kebenaran dalam kehidupan seorang Brainerd, bahwa Tuhan dapat memakai seorang yang lemah, yang tentu pasti kita miliki sebagai orang berdosa. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh bergumul siang dan malam di hadapan Tuhan tentang kelemahan diri, iman dan panggilan kita, atau kita menjadi begitu nyaman dalam keadaan kita sekarang? Biarlah mulai hari ini kita mengambil langkah nyata untuk bergumul dalam kelemahan kita, sehingga melalui anugerahnya setiap kelemahan diri kita dapat diubahkan Tuhan untuk dipakai menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini bahwa kami diingatkan lagi betapa Engkau Tuhan yang selalu memakai orang-orang yang lemah, yang tidak dianggap oleh dunia ini, yang bodoh Tuhan, yang mungkin orang-orang yang sederhana. Dan terima kasih Tuhan bahwa Engkau menunjukkan kepada kami ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh pahlawan iman Tuhan, yang Tuhan izinkan Tuhan panggil mereka dalam sementara mereka masih bergumul dengan kelemahan-kelemahan mereka. Bahwa kami bersyukur Tuhan, Engkau memakai mereka dalam kelemahan mereka untuk menyatakan kemuliaan. Kami pun Tuhan, Engkau biarlah ajar untuk kami melihat kelemahan diri kami. Kami terus datang bergumul kepada Engkau setiap hari, siang dan malam Tuhan. Dan biarlah dalam kelemahan kami justru kemuliaan-Mu dinyatakan. Ubahkan kami Tuhan semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.